Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usability dalam HCI. Mengapa usability itu paling penting, dianggap paling penting dan merupakan sebuah tema yang sering diangkat menjadi sebuah skripsi. Dan bagaimana cara kita mengukur usability tersebut. Jadi, usability itu adalah tingkat kemudahan suatu sistem yang digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Jadi semuanya kepengennya bagus gitu ya. Jadi ini mencakup beberapa parameter, intuitif, kemudian mudah dipelajari, dan bebas kesalahan. Jadi contoh di sini misalnya aplikasi mobile banking yang dirancang dengan baik memungkinkan pengguna baru untuk memahami fitur-fitur penting dan menyelesaikan transaksi dengan cepat dan tanpa kebingungan. Jadi intinya bagaimana dia itu kita membuat sebuah aplikasi yang secara user experience itu nggak terlalu jauh dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal atau yang sudah ada sebelumnya. Misal kita membuat aplikasi mobile banking berarti jangan terlalu jauh dengan misalnya beberapa aplikasi dari bank-bank terkenal sudah muncul sebelumnya supaya user itu tidak kebingungan banget waktu mempelajari menu-menunya. Jadi ada beberapa prinsip dalam usability ini ada beberapa. Yang pertama adalah learnability, kemudian untuk dipelajari. Jadi pengenalan cepat karena tadi user experience-nya sudah sering ada ya. Kemudian antarmuka intuitif, mudah ditemukan, artinya dia sudah sering menemukan hal seperti itu sebelumnya, nggak terlalu jauh. Kemudian kurva pembelajaran rendah ini yang paling penting. Jadi, oh, buka aplikasinya punya kita itu hampir samalah dengan punya aplikasinya software yang sudah ada sebelumnya. Ya, misalnya ini antarmuka TikTok memungkinkan pengguna baru untuk langsung memahami cara kerja aplikasi, seperti menggeser untuk melihat video berikutnya atau mengetuk 2 kali untuk menyukai konten. Nah, ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah efisiensi. Jadi di sini setelah pengguna mahir, mereka harus dapat melakukan tugas dengan cepat dan tanpa hambatan. Jadi intinya gini loh, usability itu intinya kalau buat software jangan terlalu membingungkan, mirip-mirip nggak apa-apa, tapi ada beberapa hal baru nggak masalah, tapi jangan terlalu membingungkan gitu intinya. Intinya seperti itu. Jadi efisiensi berfokus pada seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah mereka familiar dengan sistemnya. Di sini ada kata kunci familiar. Ya, kemudian ada optimasi alur kerja dan tugas berulang yang sering lah kita misalnya mau transfer, nanti transfer 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, semakin banyak transfer maka semakin sering kita pakai fitur itu dan semakin paham ya. Contoh, misalnya penggunaan shortcut di beberapa software, entah di Photoshop atau di Office itu kalau Ctrl C berarti copy, kalau Ctrl V paste dan seterusnya ya. Usability berikutnya prinsipnya adalah memability daya ingat. Nah, ini ya. Jadi konsistensi desain sama pengenalan bukan pengingatan ya. Jadi di sini konsisten. Jadi kalau bisa di seluruh platform membantu pengguna untuk mengingat pola interaksinya. Contoh di sini ada menu navigasi yang konsisten di sebuah toko web seperti tombol keranjang atau akun saya yang selalu berada di posisi yang sama. Jadi posisinya itu sama terus kalau kita ke mana marketplace itu akan posisinya sama itu apa eh, tombol keranjang tersebut supaya tidak membingungkan pengguna ya. Yang selanjutnya adalah error, jadi frekuensi dan tingkat keparahan. Jadi
Oke lah, pada awal pertama mungkin seorang yang menggunakan aplikasi kita atau aplikasi baru dia melakukan error, tapi jangan terlalu sering dia berbuat error. Artinya itu menunjukkan bahwa menu-menu kita atau tampilan di aplikasi itu benar-benar asing banget. Jadi jangan sampai eh, tingkat kesalahannya semakin bertambah, harusnya semakin menurun karena sudah sering menggunakan. Ya, jadi selain itu juga ini contoh fitur autosave di Google ataupun di Office itu bisa diaktifkan untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem atau kesalahan pengguna seperti lupa menyimpan. Nah, ini, ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah satisfaction, kepuasan. Jadi kalau kita semakin eh, memahami semakin sedikit kesalahannya berarti kita semakin puas. Nah, ini contoh animasi transisi yang halus pada dan responsif di sistem operasi misalnya iOS tidak hanya mempercantik tampilan tapi juga memberikan pengalaman pengguna yang terasa lebih premium dan memuaskan. Ini sebetulnya nggak jauh beda sih, tergantung ya. Kita kalau pakai Android pun kalau apa namanya dibuat tampilan yang premium itu juga bisa. Jadi intinya Anda mau pakai Apple, mau pakai Android, itu intinya nggak terlalu banyak eh, pertanyaan. Oh, paling begini-begini dan ternyata memang seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan, tidak mempersulit, akhirnya membuat user itu puas ya. Ini contoh usability yang baik, misalnya pengguna mudah mencari apa yang mereka cari. Biasanya ada tombol search di sini misalnya ya, tombol besar dan responsif ya. Jadi jangan lupa mungkin warnanya yang kontras ya, mudah dibaca, ukuran fontnya, kontras warnanya, dan spasi yang optimal. Kadang-kadang meskipun kita merasa sudah memberi spasi, tapi ada beberapa font tertentu itu masih terasa eh, seperti gandeng, itu sebaiknya harus kita apa namanya antisipasi. Kemudian konsistensi ya, elemen desain dan fungsionalitas yang seragam. Jadi warna-warna dasar yang pakai dalam sebuah eh, aplikasi itu sebaiknya juga konsisten. Misalnya di sini warnanya seperti ini dan seperti ini ya. Ini jadi konsisten. Jadi orang langsung paham, oh ini aplikasi ini yang saya pakai gitu ya. Kemudian umpan balik yang jelas, sistem merespons setiap tindakan pengguna. Kalau ada kesalahan, paling tidak sistem harus memberikan pesan kesalahan, misalnya salah menyimpan dengan nama file yang tidak standar atau apa, itu harus diberitahu ya. Ini contoh usability yang buruk biasanya ini kontras yang rendah ya. Tombol tersembunyi, jadi kita buat ini rahasia yuk supaya lebih aman, tapi nggak gitu juga caranya ya. Malah nanti nggak bisa ditemukan. Misalnya ini ini backgroundnya sama foregroundnya sama ini warnanya. Ini malah membahayakan. Apalagi tulisannya dibuat sama juga. Itu akhirnya nggak kemana tombolnya. Padahal tombol itu ada, cuma yaitu tadi eh, warnanya tidak kontras. Ya. Kemudian jangan memaksakan informasi yang terlalu padat. Misal, wes daripada nanti dia bingung, kita buatkan satu halaman, tapi tulisannya kecil-kecil ya. Kalau bisa di-scroll nggak masalah, tapi kadang-kadang kan nggak bisa di-scroll tuh. Karena terlalu banyak tulisannya kecil-kecil di gadget, itu malah membingungkan dan membuat tidak nyaman ya, tidak indah juga. Jadi harus estetika tetap harus diperhatikan ya. Ya, misalnya contoh klasik usability yang buruk adalah formulir pendaftaran online yang terlalu panjang dengan banyak kolom yang tidak relevan ya. Teks dengan kontras rendah atau tombol kirim yang sulit ditemukan ini gara-gara tadi itu warna nggak jelas ya, mirip dengan backgroundnya. Jadi terus
garis yang terlalu tipis ya dan sebagainya ya. Ini contoh kasus usability di self-service restoran ya. Pengguna awalnya bingung ya. Jadi pengguna memilih menu karena kategori yang tidak jelas ya. Ya. Jadi dia tuh bingung ini gimana cara makainya Mas gitu ya. Oh gini-gini. Jadi harus ada yang paling tidak ada yang standby lah di situ. Jangan dibiarkan user itu kebingungan. Langsung diarahkan bagaimana supaya nanti pada pengalaman berikutnya dia akan tahu oh gini loh. Dia akan ngasih tahu teman-temannya gini loh. Ini yang tekan. Jadi dia akan mengedukasi teman-temannya untuk mencoba. Kemudian identifikasi masalah melalui pengujian pengguna ditemukan bahwa struktur menu tidak logis dan tidak ada representasi visual yang memadai. Misalnya eh, gambar makanan kue, tapi munculnya malah gambaran makanan secara umum, malah di situ ada makanan eh, berat seperti nasi, ya rendang, padahal itu bukan kue. Nah itu harus sesuai ya. Kemudian solusi desain juga ya. Kategori menu eh, intinya harus disederhanakan. Gambar makanan berkualitas tinggi, takutnya kan ini gambar apa sih? Oh ini karena padahal tuh sudah difoto cuma resolusinya rendah. Ini nggak kebaca apa ini ya gitu ya. Kemudian setelah itu peningkatan kepuasan. Jadi kalau dia itu bolak-balik ke situ lagi, pelayanan bagus, maka dia akan memesan dengan cepat dan tanpa frustasi lagi, tidak malu lagi karena dia sudah berpengalaman. Ya, ya sekarang user experience ya. Jadi merasakan sistem secara menyeluruh pengalaman-pengalaman baik di aplikasi baru atau aplikasi yang lama itu ya. Jadi user experience ini menjadi pilar penting ya dalam pengembangan produk. Jadi ini harus benar-benar dipahami, jangan membuat itu sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan pelanggan atau user ya, supaya benar-benar mereka itu tidak dipersulit ya, atau tidak terlalu jauh penggunaannya atau pengalamannya menggunakan software yang sebelumnya ya. Jadi di sini memahami definisi user experience yaitu bentuk persepsi, emosi, respons, pengalaman total yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah produk atau layanan. Ya, misalnya nih di sini ya, bayangkan kita membuka sebuah aplikasi, lalu kita gunakan, lalu setelah kita tutup. Terus dari situ kita punya kesimpulan. Kita kepingin pakai lagi nggak ya? Atau ini kok masih bingung ya? Kok beda ya dengan yang lain? Nah, itu memang harus pinter-pinternya kita supaya bagaimana dia itu mau menggunakan lagi ya. Kalau tidak, maka ya mau nggak mau kita harus merubah karena daripada kita kehilangan pelanggan, maka kita yang harus merubah. Makanya supaya itu tidak terjadi, desain UI UX memang benar-benar harus benar-benar mengikuti pola dari tren masyarakat ya. Komponen-komponen utama yang membentuk user experience ada kognitif ya, seberapa mudah pengguna memahami dan memproses, sensorial melalui indera, kenyamanan visual atau respons sentuhan ya. Misalnya nih kayak di kita buat aplikasi lab virtual misalnya gitu ya. Kalau kita tuangkan maka akan ada respon apa ya. Kalau kesetrum misalnya HP-nya bagaimana dan seterusnya itu ya. Gitu. Kemudian emosional ya. Kadang-kadang kita pakai aplikasi paling gampang tuh ya di ini ya. Kalau di Google Play Store misalnya nggak puas, langsung kasih
nilai rendah, rating rendah, itu biasanya muncul di situ. Nah, jadi saat berinteraksi dia senang, misalnya, oh ternyata kok gini ya, kok banyak iklannya ya, nggak sesuai dengan yang diomongkan dan bla 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 bla. Kemudian fitur-fiturnya nggak sesuai apa yang diomongkan. Nah, kemudian nilai dan persepsi ya. Bagaimana pengguna memandang nilai produk dan manfaat yang diperoleh. Jadi dia akan melihat apakah dia melihat produk itu berharga atau tidak. Nah itu ya, itu harus eh, diperhatikan ya. Jadi ini kita itu ingin mendapatkan ini loh, pengalaman pengguna yang positif. Kembali ke kata kunci user experience, pengalaman ya. Ingat. Jadi ini ada beberapa yang harus kita tahu, ada beberapa perbedaan ya sebetulnya antara UX dan usability. Perbedaan krusialnya ada di mana? Jadi kalau usability itu fokus pada performa tugas, jadi fitur-fiturnya benar jalan apa enggak gitu ya. Pengukurannya berdasarkan efisiensi, jumlah kesalahan, dan kemudahan belajar. Contoh, sebuah aplikasi yang sangat cepat memproses data dan minim error. Nah ini. Tapi apakah software yang dibuat itu langsung sempurna? Tidak. Intinya kita harus mendengarkan, mau melihat kritik, itu demi perbaikan. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah, ini kamu cerewet dan seterusnya. Nah, ini malah kita membuat apa barrier atau apa penghalang bagi kita untuk membuat produk kita lebih baik. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemudian user experience fokus pada pengalaman emosional menyeluruh ya. Jadi kemudahannya, keindahannya, semuanya ya. Kemudian meliputi seluruh perjalanan pengguna termasuk aspek usability. Jadi usability itu masuk ke dalam user experience ya. Contoh aplikasi cepat, jadi usability-nya bagus, tapi memiliki tampilan buruk atau proses yang membingungkan, UX-nya menjadi jelek. Nah, jadi sini kita bisa melihat ini ya perbedaannya ya. Jadi honeycomb sisir rambut, bukan apa namanya model honeycomb UX jadi 7 faktor kunci di sini eh, memperkenalkan honeycomb UX sebagai kerangka kerja ya. Jadi yang pertama adalah useful. Apakah produk itu memenuhi kebutuhan pengguna? Ya, ini ada 7 ya. Udah valuable. Menurut kamu ini bernilai apa enggak? Harus dipasang apa enggak? Atau cukup dicoba terus di uninstall? Nah, itu. Kemudian accessible. Ini gampang nggak dipakai oleh semua, termasuk orang yang punya disabilitas. Ya, kemudian ada usable, mudah digunakan dan efisien. Ya, terus kalau saya mencari informasi tertentu pada software ini atau aplikasi ini gimana? Mudah apa enggak? Ya, kemudian kredibel, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Artinya seperti mobile banking. Oh ini kalau saya pakai ini aman kok, nggak sering hilang dan dana saya aman ya, itu kredibel. Atau password dan sebagainya, username-nya tidak bocor. Desirable ya, menarik dan membuat pengguna ingin kembali ya. Ini bagaimana? Jadi, oh, coba lagi gitu. Karena memang bagus. Anda tentu punya aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk bekerja yang favorit pastilah. Sehingga Anda kepengen menggunakannya kembali. Ya, itu ada faktor dari UX ini, model honeycomb UX ya. Kemudian ada perceive UX dan aktual UX. Jadi ada kesan awal waktu dilihat tampilannya bagus, dicoba, tampilannya kalau di ini kok bagus, promosi, harapan tinggi. Waktu dicoba gimana? Apakah sering crash? Apakah
mudah digunakan, apakah pengguna frustrasi? Nah, beda ya. Jadi pengalaman pertama, kesan pertama, jadi kayak kayak orang pacaran atau sebelum menikah, wih, orang ini sopan banget. Nah, nanti apakah kesopanannya itu akan tetap bertahan sampai menikah, sampai bertahun-tahun, atau hanya pada saat di kesan awal aja. Jadi seperti itu ya. Kemudian karakteristik UX yang baik di sini loading yang cepat. Loading cepat itu berarti juga harus dibarengi dengan kita melihat user requirement dari sebuah aplikasi. Ini butuh HP Android itu operating system yang versi berapa. Jangan kita melihat ini jelek aplikasinya ternyata karena kita pakai HP jadul misalnya nggak jelas nggak bisa. Kemudian navigasi yang jelas, pengguna tahu kemana harus pergi. Jadi dia jelas ya kemananya. Warna nyaman, ke mata tuh nggak sakit, nggak nabrak warnanya, dan seterusnya. Kemudian emosi yang positif, jadi interaksi yang menyenangkan dan memuaskan. Artinya pengguna itu merasa puas gitu ya. Ini misalnya contoh aplikasi Gojek yang terkenal dengan antarmuka yang jelas, ringkas, dan ramah pengguna. Menciptakan pengalaman yang efisien dan menyenangkan. Dan kalau saya lihat memang kebanyakan yang lain juga ngikutin. Pola-polanya seperti Gojek. Tujuannya apa? Supaya nggak bingung. Oh, sama kok dengan Gojek caranya. Caranya gini, gini, gini. Ya kan? Coba ya. Biasanya eh, nggak jauh beda. Karakteristik UX yang buruk di sini banyak pop up ya biasanya iklan karena kita kepengen dapat iklan. Oke lah kita ingin dapat iklan tapi kok terlalu annoying atau mengganggu pasti uninstall. Kadang-kadang sekarang apalagi ada aplikasi yang waktu dipencet muncul iklan nggak berhenti-berhenti di Android tuh. Wah, ini kadang-kadang membuat bingung dan frustrasi. Waduh, uninstall aja deh. Nah, jangan sampai. Jadi tetap proporsional kalau ingin cari iklan, tapi harus perhatikan kepuasan pengguna ya. Kemudian tampil berantakan, nggak jelas warnanya. Kemudian layoutnya nggak jelas ya. Kemudian proses yang terlalu panjang. Ya, harusnya bisa lebih cepat, ini malah diperpanjang. Nah, ini wah nggak pakai aplikasi ini, pakai yang lain kok bisa lebih bagus ya. Contoh klasik adalah website berita yang penuh dengan iklan besar dan pop-up yang muncul terus-menerus mengganggu pengalaman membaca dan menavigasi berita tersebut, halaman berita tersebut. Jadi ini membuat orang, aduh, saya pakai anu aja website yang lain aja karena di sini kebanyakan iklan nih misalnya. Itu bisa kejadian ya. Teknik riset UX untuk pemahaman mendalam ya. Jadi ini ya, nah ini poin pentingnya karena di sini ada kepuasan, ada keindahan, maka di sini ada perlu beberapa tools ya. Jadi yang pertama interview ya. Jadi teknik-tekniknya kita harus wawancara, gimana, puas nggak? Oke, kita mungkin satu orang nggak bisa, kita harus banyak interview orang supaya nanti eh, paling tidak 60-70% bisa kita dapatkan mereka maunya kemana sih? Ya, jadi garis besarnya atau sebagian besarnya mau kemana? Kedua observasi ya. Jadi mengamati perilaku pengguna dalam konteks alami. Jadi dia menggunakan aplikasi. Tuh biasanya yang enak tuh apa Mas gitu ya. Itu kita cek ya dia sering pakai aplikasi apa, berarti nanti web apa yang sering diakses, kenapa? Itu terutama itu bisa kita jadikan referensi. Oh, saya harus kalau bisa nih mirip-mirip inilah supaya nggak terlalu banyak gitu. Kedua usability testing. Jadi setelah ini kita lempar kembali ke mereka, mereka suruh menggunakan, lalu mereka akan memberikan feedback. Oh, bagus Mas, ini kurang ini nih, kurang dikit. Ya,
Kemudian di hari study ya, pengguna mencatat tanggal mereka sepanjang waktu. Eh, Kalau kita itu jarang, biasanya kita oh nggak bisa ya udah uninstall. Biasanya sebetulnya kalau software yang premium ya, operating system yang premium, dia memberikan feedback. Apakah Anda mengalami kesulitan? Silakan kirim ke kami untuk kami periksa. Biasanya gitu, kayak misalnya Windows dan seterusnya itu ya. Kemudian card sorting ya. Jadi membantu dalam perancangan arsitektur informasi. Jadi bagaimana sebuah teknik riset ini membantu merancang arsitektur informasi yang sesuai dengan keinginan user, bukan keinginan sendiri ya. Ya. Kemudian survei NPS, Net Promoter Score. Jadi mengukur loyalitas dan kepuasan pelanggan. Jadi eh, apps kita sudah berapa nih yang download? Kemudian tingkat kepuasan pelanggannya gimana? Ratingnya berapa nih rata-rata? Nah, kita bisa cek ya. Ini studi kasus optimalisasi halaman checkout e-commerce. Masalah yang dihadapi adalah banyak pengguna yang membatalkan proses checkout sebelum menyelesaikan pembelian. Kenapa? Setelah kita lihat masalahnya, interview, kita turun ke masyarakat, ke pengguna, lalu digabungkan halaman checkout menjadi satu halaman ringkas ya. Jadi supaya orang itu nggak bolak-balik ke sana. Jadi di halaman berapapun checkout itu akan muncul halaman tombol keranjang akan muncul. Jadi waktu mau pesan mau apa, kita tinggal ngecek, oh yang sudah masuk keranjang belanja ini ya. Jadi menerapkan fitur pengisian data otomatis untuk informasi yang sering digunakan ya. Jadi ini menyederhanakan formulir dan mengurangi jumlah input yang diperlukan. Jadi kita misalnya sudah masukkan NIM atau NIK, ini nggak perlu kita tanya prodinya apa, terus fakultas apa, harusnya dari situ sudah langsung kedetek, oh dia informatik fakultas Sains dan Teknologi, kemudian juga prodi informatika misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kalau nggak tahu ya sekarang, kita misalnya masukkan nick atau nicknya muncul langsung, kita bisa otomatis kita masukkan ke formulir kita misalnya. Jadi ya, dari situ udah ketahuan namanya, ketahuan tanggal lahirnya itu ya. Ini kebanyakan di negara kita itu yang masalah itu adalah integrasi, masih di ber-KTP padahal terus nama tempat tanggal lahir harusnya kan dari NIK itu dia terintegrasi benar-benar dengan kependudukan, data kependudukan, maka sebetulnya cukuplah masukkan itu, nanti akan muncul data-datanya kecuali data-data yang terbaru ya. Ya, bagian yang seterusnya adalah heuristik Nielsen. Jadi bagian ini adalah pada heuristik usability Nielsen ya. Ini adalah antarmuka pengguna yang paling populer yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah aplikasi ya. Nomor satu adalah visibilitas status sistem ya. Visibilitas sistem harus selalu menjaga pengguna tetap terinformasi tentang apa yang terjadi melalui umpan balik ya. Ini biasanya aplikasi yang profesional yang tidak anti kritik ya. Biasanya kalau anti kritik, wes tutup aja komennya. Nah, malah kita nggak tahu nih apa ketidakpuasan user apa malah ditutup ya. Kemudian di sini contoh umumnya adalah untuk visibilitas adalah loading bar, progress bar, notifikasi berhasil atau gagal. Jadi biasanya kita nyalain atau memanggil sebuah aplikasi, kita jalankan, ternyata dia diem aja tanpa kita tahu dia loading udah berapa persen, apa yang terjadi di situ. Mungkin misalnya ada 10 file misalnya yang sedang diprogres. Oh, dia sedang ini deploy aplikasi sistem atau aplikasi atau apa namanya modul kedua aplikasinya sedang dideploy. Nah,
Ini harusnya dikasih seperti ini ya. Apa namanya? Loading bar sama progress bar untuk para dia itu bukan macet tapi sedang progress. Kecuali kalau dia lama, maka sistem harus atau sebaiknya memberikan informasi bahwa di situ ada error. Misalnya, maaf, harddisk sisa harddisk tinggal sedikit misalnya dan seterusnya ya. Dua, kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Jadi eh, itu ya, gunakan terminologi yang dikenal oleh pengguna atau yang sudah sering ya. Jangan pakai istilah baru yang justru membingungkan ya. Ikuti ya kata-kata yang sudah akrab misalnya. Misalnya kita pakai mouse, oke. Bahasa Indonesia mungkin ada yang bilang tetikus, tapi kalau kita tolong ya pakai tetikus ya. Kadang-kadang orang nggak tahu ya, mending ya daripada mereka bingung ya kita sekarang ya ngikutlah pakai mouse ya gitu. Mereka tahu bahwa mouse itu bukan tikus kecil yang harus ditangkap, tapi itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer ya. Contoh klasik adalah ikon tempat sampah ya. Jadi di situ memang pikiran orang akan langsung terbayang bahwa itu tempat sampah atau untuk mendelete atau apa. Dari situ kalau tempat sampahnya penuh berarti di sini ada file-file yang sebetulnya kita buang, mau kita ambil lagi atau kita delete permanen ya gitu ya. Kemudian kendali dan kebebasan pengguna ya. Pengguna milih sistem secara tidak sengaja dan memerlukan jalan keluar yang jelas dan mudah ya. Jadi ada tombol cancel, ada tombol undo. Kemudian kalau kita mau jalan keluar jelas, kita permudah, jangan kita jebak dia supaya lama dia pakai aplikasi kita. Malah kalau dia nggak nyaman, malah dia bisa nggak mau pakai lagi. Jadi meskipun dia di awal-awal nggak nyaman, oke kita jangan kita persulit ya. Anda mau keluar, ya kalau sudah ya. Kalau mau keluar ya keluar gitu. Jangan dipersulit. Tujuan wah supaya dia lama pakai aplikasi kita malah membuat frustasi. Ya, jadi yang penting kita tadi jangan anti kritik saudara-saudara. Ya, nggak ada aplikasi yang tiba-tiba langsung sempurna itu karena aplikasi atau yang sudah terkenal itu mereka sering membuka diri untuk menerima kritik itu ya. Konsisten dan standar. Ya, standarnya gimana sih tampilan tuh biasanya rasio aspek rasionya berapa? Jangan buat yang terlalu baru atau terlalu aneh sehingga tampilannya kok gini sih nggak kayak biasanya loh. Ini cuma ini tok yang beda. Kayak ini desainnya aneh gitu, nggak nyaman. Nah, itu jangan sampai muncul kayak gitu. Jadi ikuti yang sudah ada, terus kita desain ulang supaya lebih baik itu ya. Kemudian pencegahan kesalahan ya. Ada validasi ya, jangan langsung tiba-tiba email masukkan diterima lalu nggak ada informasi kesalahan misalnya nih kayak masukkan email nggak ada ad-nya atau eh, apalah itu misalnya itu tiba-tiba nggak muncul error hanya dia diem baca sistemnya itu jangan sampai jadi harus memberikan kalau salah apa terus apa namanya emailnya apa yang harus yang sebenarnya harus gimana ya jangan sampai dibiarkan ya ini ya pengakuan daripada mengingat ya. Jadi kurangi beban memori pengguna dengan membuat objek tindakan opsi yang terlibat ya. Jadi pengguna tidak seharusnya harus mengingat informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi instruksi pengguna sistem harus terlihat mudah diambil bila diperlukan. Ya. Jadi jangan memaksa pengguna mengingat informasi apa yang telah mereka lihat ya. Biasanya ini membuat orang apa ya tadi ya? Harusnya tombol untuk melihat yang tadi dibuka itu bisa dengan cepat ditemukan lagi.
gitu misalnya. Paling tidak itu kita bisa pakai menu drop down untuk menampilkan semua opsi yang tersedia. Oh, ternyata di sini kalau pakai shortcut juga bisa. Misalnya gitu ya. Mau pakai menu, pakai shortcut itu juga boleh ya. Kemudian fleksibilitas dan efisiensi penggunaan ya. Jadi di sini kita harus pintar-pintar tuh menyesuaikan sistem untuk penggunaan yang sering-sering dipakai itu apa biasanya. Ya kalau kita untuk mobile banking yang paling sering tuh kan untuk melihat informasi sama transfer. Sama sekarang menu QRIS itu harus muncul, harus warnanya kontras supaya orang tahu oh ada QRIS. Kalau dibuat sama nanti QRISnya mana ya kan gitu. Itu ya, panduan yang jelas ya. 8. Desain estetis dan minimalis. Jadi indah tapi nggak berantakan gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak hanya kita pintar ngoding tapi pintar mendesain juga. Gimana supaya tampilan tuh bagus dan fiturnya juga jalan, nggak cuma bagus juga ya. Ya. Jadi ini contohnya ya, landing page produk Apple sebagai contoh desain minimalis yang efektif, di mana setiap elemen memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja ini bagi yang sudah berpengalaman menggunakan Apple ya. Kalau enggak kan kita beda enggak nih kalau sama dengan Android? Oh, oke, kita mungkin sedikit kesalahan. Tapi kalau beda banget berarti kita harus juga dibarengi dengan dokumentasi yang baik ya. Kemudian yang kesembilan adalah membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Jangan semua dianggap orang yang mengerti ya, pesan kesalahan harus diekspresikan dalam bahasa manusia yang jelas. Oh, ini Anda melakukan kode kesalahan nomor 44. Wah, ini mereka malah bingung apa ini maksudnya. Jadi langsung kita kasih tahu ya dalam kurung baru kodenya gitu ya. Jadi nanti dia bisa menanyakan, kalau dia orang IT mungkin langsung cek, ini apa sih kode ini maksudnya? Ya, kalau bukan orang non IT, dia bisa langsung, oh ada pesan kesalahan, passwordnya kurang banyak misalnya, minimal berapa misalnya, dan seterusnya. Kemudian bantuan dan dokumentasi ini ya. Jangan lupa kalau kita pakai Microsoft Word atau aplikasi yang terkenal sekarang untuk ngoding atau apa itu dokumentasinya biasanya cukup lengkap. Ada FAQ, jadi daftar pertanyaan sering diajukan, misalnya ini saya nggak bisa ini, itu sering muncul. Nah, itu sering ditanyakan, maka ini dijadikan masuk ke dalam dokumentasi webnya, pusat bantuan ya. Kemudian chatbot interaktif. Ini zamannya AI ya. Maka sebaiknya kita membuat ini pusat bantuan berbasis AI. Ini contoh evaluasi menggunakan heuristik analisis aplikasi e-commerce. Ya, misalnya konsistensi menu buruk, tata letak, dan penamaan menu yang berubah-ubah di berbagai halaman membuat pengguna bingung dan kesulitan menemukan navigasi yang familiar. Ya, pesan error tidak jelas. Jadi pesan kesalahan yang tidak informatif dan terlalu teknis, misalnya tadi menggunakan kode-kode tertentu, tapi tidak menggunakan bahasa manusia. Akhirnya orang yang IT, apa sih maksudnya ini? Ya, kalau orang yang teknis atau orang IT kan bisa nyari langsung tuh, ini kode ini apa ya? Ya, tapi kalau orang non IT, ya jangan dibuat sama ya. Itu ya, supaya mereka tetap puas dalam menunggu update dari software kita ya. Ini ada lagi studi kasus heuristik Nielsen meningkatkan pengalaman antrian di rumah sakit.
identifikasi masalahnya adalah pengguna sering tidak mengetahui di mana mereka berada dalam proses antrian atau apa yang harus mereka lakukan selanjutnya setelah menyelesaikan satu langkah ya. Jadi eh, mereka misalnya mereka bisa melihat nih dari aplikasinya sama di aplikasi rumah sakit secara real time itu di sistem antrian juga muncul. Jadi tidak ada, oh misalnya dia dapat antrian 100 nih. Wah, saya tak keluar dulu ya. Lagi belanja dulu. Langsung di HP-nya langsung dilihat, langsung kedetek saat itu. Nomor antrian Anda tinggal 3 lagi. Nah, dia balik ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi itu memberikan juga solusi yang baik ya. Jadi di sini kita bisa merangkum ya, usability ini fokusnya pada fungsi, kemudian pengguna dan efisiensi sistem ya. Kemudian UX, perasaan dan pengalaman pengguna saat berinteraksi produk. Kemudian prinsip heuristik Nielsen untuk mengevaluasi UI untuk mengidentifikasi masalah usability. Ya. Jadi itu ya kuliah kali ini semoga sangat bermanfaat. Ini biasanya banyak dipakai untuk anak-anak melakukan skripsi, ini bisa juga digunakan atau membantu Anda di tempat kerja Anda supaya aplikasinya sering dipakai orang dan hasilnya juga memuaskan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.